Shalom teman-teman, selamat datang di channel Anak-anak Terang. Hari ini kita akan berbicara tentang di manakah tempat saya sesudah mati, atau di manakah tempat saya dalam kekekalan. Ini adalah pertanyaan yang penting yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita harus tanyakan kepada Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, jangan takut kepada pertanyaan ini, karena ini sangat penting. Karena kita semua pasti akan menghadapi kematian. Tetapi sesudah kematian ada kekekalan, kehidupan yang kekal, di mana kita akan menghabiskan kekekalan nanti, apakah di surga ataukah di neraka. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat dari firman Tuhan. Kita tidak boleh asal menjawab percaya diri, tetapi tidak punya dasar yang benar. Oleh karena itu, kita mau memberikan jawaban dari firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai ke-31. Firman Tuhan ini berjudul antara orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tuhan Yesus berkata di ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Teman-teman, dalam firman Tuhan ini ada dua orang di dalam kehidupan mereka kontradiksi. Yang pertama adalah orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan juga kain halus, menunjukkan satu gaya fashion yang mewah pada zaman itu. Dan dikatakan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Saya pikir ini bisa diartikan sebagai suka berpesta pora. Selanjutnya ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Sudah pengemis, badannya penuh dengan borok. Barangkali kita sering melihat orang seperti ini. Kita memalingkan wajah kita, namanya juga borok. Itu menjijikkan menurut manusia. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tadi dikatakan dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Artinya dia sudah gelandangan dan dia tidak mampu pula untuk makan, atau dibilang fakir miskin. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Ada dua orang di sini sangat kontradiksi kehidupannya, dan mereka hidup berdampingan. Kita lihat ayat ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin mati, dibawa oleh malaikat-malaikat. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Orang miskin tadi mati, orang kaya juga mati. Kematian tidak pandang kaya atau miskin. Kematian adalah hal yang pasti. Tapi sekarang kita lihat, sesudah mati semua sudah selesai. Ya, semua sudah selesai, tinggal pertanggungjawaban. Kita lihat sesudah mati ternyata ada yang dibawa dari mereka. Apa yang dibawa? Tubuh mereka pasti dibawa ke kuburan. Tapi yang dibawa apa? Jiwanya. Jiwanya kekal. Orang miskin si Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya masuk ke dalam alam maut, menderita sengsara. Sekarang semuanya sudah terlambat ketika mereka sudah mati. Sesudah mati, disitulah ditentukan tempatmu. Ketika hidup, disitulah ditentukan. Diberi kesempatan kepadamu bagaimana harus hidup. Kita lihat ayat 24. Ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku
Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Sekarang dia menderita. Barangkali dia selama hidupnya tidak pernah bertanya, di mana aku nanti sesudah mati? Mungkin dia terlalu nyaman dengan kekayaannya. Mungkin dia terlalu nyaman dengan teman-teman yang banyak. Biasa orang kaya punya banyak teman, dan orang suka bergaul dekat dia. Makan bersama, makan ditraktir, sampai dia lupa bertanya, di mana tempat saya sesudah saya nanti mati? Di mana tempat saya dalam kekekalan? Sekarang dia sudah berada di dalam alam maut. Mau menyesal tidak bisa, mau keluar tidak bisa. Berdasarkan firman Tuhan dikatakan dia Bapak Abraham. Bapak Abraham katanya. Artinya dia adalah keturunan dari bangsa Yahudi, keturunan Abraham yang menyembah Allah Abraham, Allah Israel, Allah yang benar. Tetapi kita lihat dia ada dalam alam maut. Kita pasti bertanya, apa yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka? Kenapa dia bisa ada di sana? Dalam firman Tuhan ini tidak dijelaskan mengapa Lazarus masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kita perlu lihat saja kenapa orang kaya itu masuk ke dalam alam maut, atau sering kita bilang neraka. Kita lihat firman Tuhan ini. Tapi Bapak Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, ada jurang yang tak terseberangi. Ada jarak yang sangat jauh antara surga dan neraka. Terpisah jauh dari Allah. Teman-teman, apabila dalam hidupmu kamu suka jauh dari Tuhan, nanti pun dalam kekekalan kamu akan jauh dari Tuhan. Jangan katakan Tuhan suka menghukum orang di neraka. Tidak. Kamu suka jauh dari Tuhan. Makanya itulah dikatakan neraka. Neraka itu jauh dari Tuhan. Tidak ada Tuhan di situ. Maka dikatakan ada jurang yang tidak terseberangi. Tuhan ada di mana-mana. Tapi jurang yang tidak terseberangi ini seolah-olah, ketika saya membacanya, seolah-olah menunjukkan jurang itu adalah jurang yang kau buat antara engkau dengan Allah. Karena apa yang kamu lakukan dalam dunia ini, itu terjadi di dalam kekekalan. Kamu telah membuat jurang antara engkau dengan Tuhan. Apakah jurang itu hawa nafsu? Apakah jurang itu kesombongan? Apakah jurang itu harga diri? Apakah jurang itu penipuan? Apakah jurang itu ketakutan? Apakah jurang itu adalah rasa malu? Tapi yang jelas jurang itu engkau yang buat, engkau yang pilih. Kita lihat lagi. Jadi poin pertama, mengapa dia masuk neraka? Karena dalam hidupnya juga dia sudah punya jurang pemisah antara dia dengan Allah. Ayat 27 kita lihat, kalau demikian aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sekarang dia mulai peduli dengan keluarganya. Mulai dia pikirkan keselamatan keluarganya. Dulu yang dia pikirkan hanya apa? Fashion. Yang dia pikirkan apa? Pesta pora. Yang dia pikirkan apa? Hanya uang. Tapi sekarang dia, sesudah dia tahu
ada tempat penderitaan. Dikatakan 28 ayat 28, agar mereka, saudara-saudara dia, jangan masuk ke dalam tempat penderitaan. Tempat penderitaan, neraka itu adalah tempat penderitaan. Jauh dari Tuhan itu adalah tempat penderitaan. Hell is the absence of God. Neraka adalah ketidakhadiran Tuhan. Engkau mulai dari hidupmu di dalam kekekalan, kau akan teruskan. Sejak dia hidup, dia tidak memikirkan keluarga. Sekarang sesudah dia ada di dalam neraka, baru dia pikirkan. Hei kamu yang berkata, nanti saja neraka itu. Ada juga yang berkata neraka tidak ada. Jangan sampai kau sudah di dalam neraka baru bilang, oh neraka ada. Karena kalau kau sudah di dalam, engkau tidak bisa keluar lagi. Saya ingatkan engkau, apabila engkau hidup jauh dari Tuhan, engkau sudah berada di neraka sekarang. Itu sudah gambaran di mana engkau nanti. Apabila engkau membuat jurang antara engkau dengan Tuhan, pemisah, apakah itu candu games, candu lain-lain, engkau juga sudah ada di neraka sekarang. Tinggal tunggu di dalam kekekalan. Kita lanjutkan firman Tuhan. Ayat 29, Abraham katakan, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ada pada mereka firman Tuhan. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 30, apa dikatakan orang kaya itu? Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Artinya apa? Bapak Abraham, dulu aku juga udah baca kitab itu. Dulu aku juga sudah mendengarkan firman itu. Tetapi aku tidak pernah bertobat. Aku tidak percaya. Jadi tidak akan percaya mereka dengan kitab itu. Harus ada orang yang bangkit dari mati baru mereka bertobat. Artinya mereka tidak pernah bertobat. Orang kaya ini tidak pernah bertobat. Dia sudah banyak dengar firman Tuhan, tapi dia tidak bertobat. Hai kamu yang berkata dirimu Kristen, yang berkata dirimu mengikut Yesus, menyembah Yesus, tapi kamu belum bertobat. Firman Tuhan katakan bahwa kamu pasti akan masuk neraka. Kamu perlu bertobat. Ikut Yesus sepenuh hati. Tinggalkan dosa. Itulah maka disebut anak-anak terang, hidup dalam terang. Bagaimana kamu mengatakan kamu anak-anak terang, hidupmu dalam kegelapan? Pengikut Yesus adalah orang yang tinggal dalam terang. Pengikut iblis adalah orang yang tinggal dalam kegelapan. Neraka itu adalah kegelapan yang kelam. Tidak ada Tuhan di situ, tidak ada terang. Kehidupan tanpa pertobatan adalah kehidupan dalam kegelapan. Bagian-bagian apa dalam hidupmu kamu tidak bertobat? Tidak cukup hanya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan harapkan keubahan hati, bertobat sungguh-sungguh. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa
dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sudah berapa hamba Tuhan kamu dengar? Sudah berapa kali kamu dengar firman Tuhan, tapi kamu tidak percaya. Mujizat sebesar apapun nanti tidak akan bisa merubah kamu. Sekalipun orang mati bangkit, kau akan mempunyai alasan-alasan lain untuk engkau tidak berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya memperingatkan engkau untuk engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Apa yang ada tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, Yesus katakan, mereka menulis tentang aku, tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tapi mereka tidak percaya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan kehidupan orang kaya ini. Yang pertama tadi dikatakan bahwa dia adalah orang yang suka hidup jauh dari Tuhan. Jurang yang dibuat dalam hidupnya, jurang itu juga lah yang terjadi ketika dia sudah mati. Kalau engkau jauh dari Tuhan, itu adalah tanda-tanda engkau ada di neraka sekarang. Yang kedua, dikatakan firman Tuhan bahwa dia tidak pernah bertobat. Yang ketiga, dia tidak mau diyakinkan oleh kesaksian hamba-hamba Tuhan, yaitu kitab Musa dan para nabi. Saudara kasih dalam nama Tuhan, ini adalah pertanyaan yang paling penting dalam hidup kita. Hidup ini hanya sementara saja. Tidak tentu akan berapa puluh tahun. Ada yang cepat, ada yang lama. Tapi saya menasihati kita untuk sungguh-sungguh bertobat. Bertobat sungguh-sungguh. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Di hadapan manusia engkau bisa munafik. Di gereja engkau paling baik, engkau paling suci. Tapi Tuhan tahu apa yang kamu lakukan di kamarmu, di tempat-tempat tersembunyi, dan Dia melihat semuanya itu. Kau harus bertobat. Harus bertobat. Firman Tuhan itu sudah ada di hatimu, dituliskan, dan kamu sudah tahu apa yang baik dan yang benar. Tempuhlah jalan yang lurus. Yesus adalah jalan. Yesus bukan sekedar kamu katakan aku terima Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kamu harus tempuh jalan itu. Karena Yesus adalah kebenaran, kamu harus ikuti kebenaran itu. Karena Yesus adalah hidup itu, kamu harus terima kehidupan itu. Maka kau akan hidup. Kehidupan ada di surga, kehidupan yang kekal. Di manakah tempatmu sudah engkau mati? Ditentukan bagaimana engkau hidup. Di dalam kitab Ibrani dikatakan, satu kali saja manusia hidup, dan sesudah itu dihakimi. Tidak 2 kali, tidak 3 kali, tidak 4 kali. Manusia hidup 1 kali, sesudah itu dihakimi. Renungkanlah ini dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, saya berdoa untuk setiap pendengar ini. Saya berdoa supaya firman-Mu sangat dalam di hati mereka, supaya mereka mempertanyakan pertanyaan terbesar ini di dalam hidup mereka. Di manakah tempat mereka di dalam kekekalan? Bukan percaya diri yang tidak beralasan. Saya mau kami semua benar-benar yakin. Siapa yang jauh hatinya dari Tuhan, yang membuat jurang kepada Tuhan, saya berdoa Bapa,
supaya hati mereka dijamah, dilembutkan untuk mau mengalami Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Karena Engkau berkata, jika kami mendekat padamu, Engkau akan mendekat kepada kami. Jikalau kami melawan iblis, iblis pasti akan lari. Terima kasih Tuhan. Urapi mereka dengan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin.